Halo, jumpa lagi dengan saya Imam Sujono di channel Sujono Plan. Tapi sekarang saya nggak sendirian. Saya barengan sama tukang spoiler yang paling terpercaya, terjamin kebenarannya. Dia adalah Jeng 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 Channel. Atau saya panggil, kan nggak boleh ngomong nama ya? Nggak boleh ngomong nama. Berarti saya akan panggil dia Kang Jeng Jeng. Oke, seperti janji kita nih, bakalan review tentang film Milya Suara dari Dilan extended version ya, yang baru tayang sekarang 31 Desember 2020. Tadi kita nonton yang jam berapa? 12.55. 12.55. Nonton yang pertama kali kita nonton ya. Saking penasarannya. Saking apa ya? Ekspektasi kita tinggi gitu ya. Apalagi di trailernya tuh ada Ancika kan. Oh, si cantik Ancika gitu. Tapi setelah kita tonton, saya akan coba tanya dulu ke Kang Jeng Jeng. Kang Jeng Jeng, setelah tadi nonton nih sekitar 2 jaman ya, 2 jam film Milya extended version tuh, satu kata atau satu kalimat deh yang menggambarkan tentang film Milya Suara dari Dilan extended ini. Aduh, selamat pagi, selamat malam, selamat subuh, selamat kejadian, selamat Anda sedang jomblo, dan selamat lainnya yang buat Anda selamat. Satu kata ya, satu kalimat lah ya. Boleh. Satu kalimat buat di Milya extended ya. Iya, Milya Suara dari Dilan extended version. Extended satu katanya adalah sebagai, mungkin saya sebut ini sebagai Dilan Rewind 2016, 2018, 2019, 2020 lah. Anggap Dilan Milya Rewind 2020 ya? Iya gitu. Wow. Jadi mungkin ini terinspirasi dari Chandra Leo yang jadi trending YouTube. Nah, Berharap betul menjadi trending nomor 1. Tapi jangan jelasin dulu, ntar. Kalau menurut saya, satu kalimat untuk menggambarkan film Milya Suara dari Dilan extended version ini adalah, wow, ternyata selain mau nyaingin Chandra Leo untuk bikin Rewind 2020, ternyata Fajar Bustami mau nyaingin Atta Halilintar bikin prank terbesar tahun ini. Wow, ini pertanda akhir tahun ya. Ada Rewind, ada prank terbesar gitu. Nah, Kang Jeng Jeng, kenapa sih disebut Rewind Dilan Milya 2020? Katakan Jeng Jeng, sok, mangga. Ya, gini lah. Kalau rewind itu kan memutar, betul gitu kan? Memutar yang udah. Jadi intinya gini, dari 1 jam setengah lebih ya. Ya, hampir 2 jam. Hampir 2 jam itu kita sebetulnya ambil malam nih ya. Ambil malam juga udah tahu adegannya apa gitu. Jadi pantesan tadi di bioskop slonjor anjay. Ini masker pindah ke mata ini. Jadi kita sih sebetulnya berharap ada suatu sentuhan yang lebih lah dari Kang Fajar Bustami lah ya, karena berharap ini menjadi sebuah, dari saya sih sebetulnya berharap, kenapa pengen kekeh gitu kita booking tiket gitu kan, sampai janjian gitu kan. Iya. Buat nge-review ini film, karena berharap ini menjadi film yang menjadi penutup di akhir tahun yang bagus gitu. Ekspektasinya tinggi kita ya. Jujur ekspektasinya tinggi ketika banyak sesuatu yang belum keluar di novelnya. Seperti di Sujono Plan juga sudah banyak membahas ya. Kita tapi kalah sih sama yang Jeng Jeng Channel. Nanti nonton ya Jeng Jeng Channel. Oke, lanjut. Memperkirakan adegan ruang tamu lah, itulah, inilah, itu. Ternyata cuma hanya, ya kalau, ya udahlah pokoknya mah. Terutama Ancika ya. Ancika, kita kecewa sama Ancika kalau soal. Maksudnya kecewa sama Ancika atau kecewa sama Fajar Bustami nih? Ya Ancikanya juga kecewa lah. Oh iya. Karena mungkin capek syuting, capek apa, muncul cuman keluar di akhir gitu. Bahkan dari aktor aktris kan biasanya tuh ada nama-nama yang pendukungnya. Itu Stevie Zamora itu dari Dilan 1990 muncul loh. 1990 muncul, 1991 muncul. Dilan Milya Suara dari Dilan juga muncul nama Stevie Zamora. Sampai baru keluar yang extended ini dan ternyata ya gitu. Ya gitu gimana? Ya gini loh.
aduh kita sebutnya mau ngehujat juga nggak enak gitu, karena maksudnya ya kita tahu lah, mengerti perasaan dari seorang pembuat filmmaker ya, maksudnya ingin menjadi sebuah closing sebuah film yang bagus. Cuman terkadang ada istilah, ke satu booming, kedua oke, ketiga oke, yang keempatnya kadang-kadang jadi bumerang. Nah ini loh gitu maksudnya Ya. Bahkan kan gitu. film Dylan 1990, 1991, bahkan sampai Miley Cyrus Suara Dylan pun selalu meraih penghargaan film terbaik ya. Ya, Apalagi kalau misalnya SCTV yang iya, ngadain. pasti. Gitu. Cuman intinya gini, kalau kita lihat ya, kalau yang extended sih kita nggak ngomongin Yeah. karena itu beda platform lah gitu kan. Ya. Beda platform. Jadi kalau kita ngomongin Dylan yang ditayangin di bioskop gitu, maksudnya Dylan 1, Dylan 2, Dylan 3 itu bagus lah. Ada istilah yang keempat nih bakal jadi bumerang. Nah ini loh yang kita pengen bicarain tuh, kita pengen obrolin tuh, bahwa ya udah deh, kenapa nggak kalian munculin aja gitu di miliar terakhir gitu, udah selesai, nggak ada Langsung senovelnya gitu, Iya, si nggak- Ancikanya kan. si iya, Ancikanya antikannya muncul. Jadi biarlah itu menjadi sebuah penutup yang manis, walaupun ada sedikit kemunculan Ancika yang setidaknya mengganggu dari romantisme dari antara Dylan dan Melia. Tapi kalau tadi kita lihat filmnya, toh nggak dilihatin mereka pacaran. Betul. Ya, Dan itu yang aku bilang jadi apa ya? Jadi Fajar Bustami Nah. bikin prank terbesar Itu. di tahun 2020 ini. Itu. Kenapa? Jadi orang-orang pas ngelihat trailernya rilis beberapa hari ke belakang, trailer rilis itu dimunculin si Ancikanya. Itu. Padahal, men, ya ini ke prank gitu. Apaan anjir? Kalau misalnya ada mau disebut, itu kan si Ancikanya muncul di belakang Di tuh. belakang. Udah credit scene-nya udah keluar. Itu juga untung kita nggak pulang. Credit scene-nya udah keluar, baru muncul gitu kan si Ancikanya yang, "Halo Dylan," gitu kan. Iya. Nah, menurut gue, kalau misalnya pengen mau jadiin post credit scene gitu, kayak film-film Avenger gitu, men, kalau film Avenger udah direncanain, Ya, cerita udah ada, ya benar. bahkan syutingnya kapan juga udah tahu kan. Oke, Timeline sampai dari mulai sampai endgame tuh udah ada. udah ada. Lah sekarang kalau misalnya mau dibikin mau disebut post credit scene si Anjika, novelnya aja belum kelar. Mungkin gini, mungkin kalau kita sebut ini dari kita ya, Iya. ini strateginya pasar buat novelnya, mungkin Oke. karena Oh, iya yang ngerti. Nah. Kalau kemarin novel jual film, film sekarang Sekarang dibalik, film jual. jual novel. Oh, Mungkin jadi- karena gitu kayaknya gitu, Jadi post credit scene-nya itu bukan buat film berikutnya tapi buat buat novel. novel. Nah, Gitu. menurut prediksi lu, walaupun mungkin kita nggak kena prank lagi sekarang kan, tadi kan kita kena prank Fajar Bustami. Ah, Semoga nggak kena prank Pidi Baik sekarang. iya. Menurut Kang Jeng Jeng, kira-kira novel Ancika keluar kapan? Bentar nih, mesti tanya dulu nih. Pangsit, kayak Dilan. Ya, kayaknya sih kalau ngelihat kayak gini, berdasarkan terakhir kan udah mau beres ya. Yap. Udah mau beres, kemungkinan sih kayaknya ngambil bulan bagus kayak Februari. Oke, Karena ngambil di Valentine-nya, romantis gitu ya. romantisnya gitu. Oke. Kemungkinan besar. Tapi posisinya kalau kita ngomongin balik lagi ke filmnya, kalau dari kita sih sebetulnya dari Jeng Jeng channelnya, Yap. berharap sesuatu yang lebih dari sebuah film itu, ya kita sih bisa dimaafkan lah, karena kita sudah tahu tentang berbagai macam pengulangan yang ada di film itu. Ya Cuman- karena kan itu kan memang fase si Dilan yang bercerita, pasti ada Pasti ada pengulangan. pengulangan. Cuman kalaupun pengulangan di awal-awal, ini kita nggak ngomong extended ya, Ah, di yang aslinya nih, di awal-awal narator si Iqbal, si Dilan, saya akan menceritakan tentang perjalanan cinta saya dengan Milea, walaupun Milea sudah mengatakan, dan saya berusaha tidak mengulangi cerita, Nah. tapi yang terjadi ya pengulangan cerita. pengulangan cerita, karena ya Wow. mau gimana lagi. Cuman kita sih sebetulnya gini ya, gini, di novel tuh banyak loh, banyak halaman, banyak sesuatu yang lucu untuk dibahas, kayak Remy Moore ya. Yap. Untuk kita terhibur gitu. Ish. Itu sebenarnya walaupun begini-begini Kang Jeng Jeng, aku tuh ke psikolog. Jadi ketika kamu kecewa, jangan luapkan kekecewaanmu. Gitu. Jadi kita nikmatin aja apa yang ada. Kalau misalnya Akang Jeng Jeng pengen ada adegan ruang tamu, mungkin Pidi Baik atau Fajar Bustami itu takut gitu kena
kasus 19 detik yang lagi rame sekarang gitu kan. Jadi dia tidak menayangkan adegan ruang tamu ya. Betul. Jadi ya udahlah, kata Remy Moore sebagai psikolog, ya udah mau kecewa mau apa lagi gitu kan. Ya, namanya juga cewek yang menunggu. Alah. Maksudnya gini, ya untungnya adegan gini lah, kayak di balik kekecewaan kita, di balik apa ya, jadi kita estimasinya tinggi, anti klimaksnya itu memang ada beberapa scene tambahan di Dylan Milea Suara dari Dylan ini yang versi extendednya. Ada beberapa scene yang memang cukup ya. Menurut aku sih, selain yang ya adegan di kantin juga nggak terlalu bagus, nggak terlalu nyambung. Terus adegan si Bunda awal. Adegan si Bunda yang waktu masuk kamar, bundanya siapa, terus nanya. Si Dendi Sadil gitu kan. Dendi Sadil juga tidak berpengaruh ke cerita gitu maksudnya. Kalau dihapus beneran juga kagak ngaruh. Iya, gitu. betul. Justru yang tunggu sama penonton tuh ya kehadiran Ancikanya itu kan, bukan si bundanya ngomongin Dendi Salim, terus ngomongin siapa si Revi nanya pacar lu kemana, pacar lu siapa, Dylan gitu, Ratu Piningit. Ya kalau dihilangin juga kagak apa ya. Yang justru yang kita terfokus tuh kan, kalau kita ngomongin Dylan ya pasti orang terfokus pada Yugo, Benny. Betul kan? Yugo, Benny. Nah itu kan Yugo, Benny kalaupun mau diangkat lagi kan bisa aja tuh pertemuan Yugo Benny udah ada kan? Di Cilaki itu yang Dylan ketemu sama Benny itu di Cilaki kan, banyak lah. Terus kayak Remy Moore juga bisa lebih diangkat lagi. Dan yang terpenting tuh kayak Dylan yang nelfon Ancika tuh ya. Iya. Kalau mau sih, kalau pas saat ditanya kamu udah punya pacar, ya udah ya kan, ya tayangin aja, kenapa enggak gitunya. Bener. Dan seharusnya sih kalau menurut aku tadi ketika si Dylan ditelepon bahwa dia diterima di ITB gitu kan. Diterima di ITB tuh si Dylan dia udah balik kan, berarti udah balik ke Bandung kan, dari Jogja udah kebalik Bandung. Dan sebelumnya karena pada saat itu dia udah punya pacar sebenarnya kan sama si Ancika. Nah seharusnya kan kejadiannya si Dylannya udah ngasih kabar dulu dong ke si Ancika gitu kan. Sebelum nelpon malam, justru ketika malamnya nelpon itu kan udah beres. Nah harusnya sih ditayangin di depan, ngapain di belakang gitu ya. Mungkin tadi strategi pasar untuk naikin novel kayak sih kita tapi gini loh, intuisi kita nih ya, intuisi kita, kalau kalian yang udah nonton, kalian pasti menemukan sesuatu yang beda banget. Wow, ternyata Kang Jeng menemukan sesuatu yang detail yang saya sendiri mungkin nggak tahu. Apa Kang Jeng? Dan pasti kalian apa sih yang beda, sok tahu. Nah gitu, itu kan? Dia, gue dari tadi cuma 4 adegan yang nggak berarti. Ancika yang hadir di belakang, post credit scene yang ya. Justru kita melihatnya nih dari awal sampai akhir. Wow. Itu beda banget. Apa tuh Kang? Ada subtitle Inggrisnya. udah. Gitu aja review dari Sujono Clan sama Kang Jeng. Gue bakalan hancurin lu, jangan subscribe channel Jeng channel kalau misalnya lu nggak mau di spoilerin. Jangan subscribe juga channel Sujono Clan kalau misalnya lu nggak mau di spoilerin. Tapi sih pasti banyak yang subscribe juga kan. Oke. Gue Imam Sujono Clan dan Jeng channel. Adios, perbados, permios. Oke, see you at next video. Ciao.